Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Kembali lagi kita bertemu untuk membahas soal-soal penilaian akhir tahunan SMP kelas 8 ya. Kali ini kita akan mencoba membahas soal ujian latihan untuk kalian penilaian akhir tahunan mata pelajaran PPKN ya. PPKN kelas 8 ya. Sebelum itu jangan lupa kalian untuk like dan subscribe channelnya sehingga kalian bisa update video-video terbaru ya. Oke, kita langsung saja untuk pembahasan soal materi PPKN kelas 8 ya. Kita lihat ini ada soal ya, 10 soal. Kita akan mulai nomor 1. Awal mula penjajahan di Indonesia adalah, jadi karena nomor 1 ini materinya adalah materi penjajahan di Indonesia awal mulanya ya. Kita lihat pilihannya kira-kira apa saja. 1. A. Sewaktu berdirinya Budi Utomo. Yang B. Saat datangnya Jepang. Yang C. Sewaktu berdirinya VOC di Indonesia. Yang D. Saat tanam paksa ya. Seperti kalian ketahui, penjajahan di Indonesia itu dimulai saat pertama kali Kongsi Dagang Belanda atau perusahaan Hindia Timur Belanda atau perusahaan dagang Belanda ini didirikan, yaitu VOC, singkatan dari Verenigd Oost-Indisch Company. Ya, jadi VOC ini didirikan pada tanggal 20 Maret 1602 ya. Jadi saat VOC ini didirikan, mereka mulai itu mengadakan penjajahan Indonesia dengan cara mengambil sari bumi, mengambil juga semua hasil bumi Indonesia untuk diperjualbelikan kembali ya. Kalau yang A sewaktunya Budi Utomo ini sudah jauh ya. Ini sudah jauh penjajahannya saat datangnya Jepang juga. Ini tahun 45-an ya. Saat tanam paksa juga ya. Jadi yang nomor 1 itu awalnya saat pertama kali VOC berdiri di Indonesia, yaitu tahun 1602. Jadi awal mula penjajahan itu saat VOC menginjakkan kakinya atau menancapkan kukunya di bumi Indonesia ini ya. Jadi nomor 1 jawabannya C ya, Charlie ya. Oke, nomor 2 kita lihat. Nomor 2 adalah alasan perlawanan bangsa Indonesia mengalami kegagalan pada masa penjajahan ya. Kenapa bangsa Indonesia pada awal-awalnya mengalami kegagalan ya, kalah oleh penjajah itu ya. Jadi kenapa dia mengalami kegagalan? Itu ada alasannya ya. Pertama, ya, bersifat kedaerahan. Yang B, belum adanya persatuan. Yang C, mudah diadu domba. Yang D, tidak punya senjata bom atom. Kira-kira kenapa bisa sampai gagal ya, dari mulai perlawanan yang bersifat lokal ya, kayak di berbagai daerah sampai semuanya gagal, itu kenapa ya? Ini kita ingat pertanyaannya bersifat ini kecuali ya, berarti kita cari yang salah, yang bukan faktor kenapa bangsa Indonesia mengalami kegagalan pada waktu awal-awal penjajah ya. Ya, yang bersifat kedaerahan betul ya, karena masih bersifat kedaerahan ya, masing-masing hanya mempertahankan sendiri ya, daerah masing-masing ya, seperti Tuanku Imam Bonjol ya di Padang, Sumatera Barat, di Aceh ada Tengku Umar, itu jadi masih bersifat kedaerahan atau masing-masing mempertahankan wilayahnya sendiri ya. Belum adanya persatuan dan kesatuan ya. Dia betul, jadi belum bersatu ya, masih terpisah-pisah, terkotak-kotak ya. Yang C, mudah diadu domba ya, jadi mudah diadu domba. Nah, masing-masing karena masih bersifat kedaerahan, jadi masing-masing wilayah mudah diadu domba antara satu bangsa Indonesia dengan bangsa Indonesia yang lain ya. Tidak punya senjata bom atom. Wah, kalau ini kayaknya bukan faktornya ya, tidak punya senjata bom atom ya. Yang penting itu mungkin adalah persatuan ya. Jadi alasan kenapa kita gagal itu yang A, B, C itu benar ya. Tapi ini jawabannya karena dia pertanyaannya kecuali, makanya jawabannya itu adalah D, delta ya. Oke, kita lanjutkan. Nomor 2 itu jawabannya D, tidak punya senjata bom atom. Berarti nomor 2 adalah delta ya. Nomor 4, tahap-tahap perjuangan bangsa Indonesia adalah ya, tahap-tahap perjuangan bangsa Indonesia. Ada apa aja tahap-tahap yang pertamanya ya? Kita lihat di sini. Nah, jadi dia bertahap ya, dari mulai tahap pertama apa ya? Jadi pertanyaan di sini dia adalah kecuali. Kita lihat pilihan jawabannya. Yang A, perasaan senasib. Yang B adalah kebangkitan nasional ya. Yang C adalah
Sumpah Pemuda, sedangkan yang D adalah Perjanjian Medan Bundar. Jadi tahap-tahapnya seperti apa ya? Pertama, kira-kira yang pertama, awal-awalnya dia bangsa kita berjuang ini perasaan senasib ya. Awalnya itu perasaan senasib, sama-sama wilayahnya dijajah ya. Setelah itu mulai ada yang namanya kebangkitan nasional, yaitu perkumpulan-perkumpulan pemuda atau golongan-golongan terpelajar, di mana rakyat Indonesia sudah mulai memiliki kelompok pemuda atau golongan terpelajar yang merasa penjajahan ini tidak benar ya, yang merasa bahwa penjajahan ini tidak sesuai dengan peri kemanusiaan. Jadi udah mulai mereka berani untuk berkumpul untuk menentang para penjajah ya. Kemudian puncaknya pada Sumpah Pemuda mereka membuat suatu ikrar ya, di mana kita adalah satu kesatuan ya. Kalau Perjanjian Medan Bundar ini setelah lama ya dari tahapan ini ya, Perjanjian Medan Bundar adalah antara Indonesia dengan Belanda ya. Jadi tahap-tahapan perjuangan bangsa Indonesia itu lebih tepatnya adalah nomor A, B, C ya. Kecualinya lebih tepat di sini D ya. Jadi nomor 4 adalah kecuali Perjanjian Medan Bundar ya ini. Oke. Nomor 4 jelas ya D ya. Nomor 5 kita lihat ya. Pertanyaannya. Nomor 5 kita lihat peran perjuangan pemuda dalam organisasi kepemudaan ya. Jadi apa peran-perannya para pemuda ini dalam organisasi kepemudaan seperti Budi Utomo ya, Syarikat Islam, dan seperti juga organisasi kepemudaan seperti kami ya, seperti itu ya. Kita kira perannya apa? Yang A kita lihat membangkitkan rasa kedaerahan, yang B tidak ada kepedulian, yang C membangkitkan rasa persatuan ya, menumbuhkan rasa cinta kesukuan ya. Peran perjuangan pemuda dalam organisasi kepemudaan ya, membangkitkan rasa kedaerahan. Yang A ini kayaknya salah ya, karena pemuda di sini sudah mulai bersatu ya. Suatu organisasi pemuda itu sudah timbul ya, walaupun namanya masih bersifat kedaerahan ya. Tidak ada kepedulian, justru pemuda sudah mulai ada rasa kepedulian untuk bersatu dan untuk melawan penjajah ya. Membangkitkan rasa persatuan. Nah, ini lebih cepat ya yang C ya. Jadi semua pemuda dalam organisasi pemudaan berusaha menyamakan persepsi agar bisa bersatu sehingga mampu mewujudkan perjuangan dan kemerdekaan bangsa Indonesia ya. Jadi jawaban nomor 5 ini yang tepat adalah C ya, Charlie ya. Nomor 6 kita lihat ya. Ya. Nomor 6 kita lihat, dalam peristiwa Sumpah Pemuda untuk pertama kalinya lagu Indonesia Raya diperdengarkan ya, dan ditetapkan sebagai lagu. Nah, ya pertama kali itu lagu Indonesia Raya diperdengarkan ya. Kapan ya? Dalam peristiwa Sumpah Pemuda itu pertama kalinya lagu Indonesia Raya diperdengarkan, ditetapkan sebagai lagu apa? Ya, apakah lagu perjuangan atau lagu-lagu pergerakan atau lagu perdamaian atau lagu kebangsaan ya. Di antara jawaban seperti ini, kira-kira yang mana di antara dalam peristiwa Sumpah Pemuda tersebut lagu ini diperdengarkan pertama kali ya. Lagu ini diciptakan Wage Rudolf Supratman ya. Jadi dia diperdengarkan pertama kali dalam Sumpah Pemuda ini sebagai lagu yang menyatukan seluruh bangsa ya. Jadi lebih tepatnya lagu Indonesia Raya ini menjadi lagu kebangsaan ya, karena akan menyatukan seluruh bangsa Indonesia sebagai satu kebangsaan ya. Jadi 6 itu lebih tepatnya yang D. Oke, kita lihat lagi. Nomor 7. Hasil sidang PPKI yang pertama adalah ya, sidang PPKI seperti kalian tahu ya, sidang PPKI itu terbagi menjadi beberapa kali sidang ya. Jadi ada yang pertama ya, ada sidang PPKI kedua ya. Yang pertama itu tanggal 18 Agustus tahun 1945 ya. Kita lihat hasilnya kira-kira. Yang A, mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945, memilih presiden wakil presiden, membentuk komite nasional atau membentuk 12 kementerian. Hasil sidang PPKI pertama ya. Yang kalian tahu PPKI pertama, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia itu, hasil sidang yang pertama pada tanggal 18 Agustus 1945 di Pejambon ya, di Jakarta, Pejambon. Yang pertama adalah mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 ya. Jadi jawaban A itu benar ya. Ya, mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, memilih presiden dan wakil presiden ya. Dulu memilih Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai presiden wakil presiden ya. Terus membentuk komite nasional ya.
sebelum dibentuknya lembaga MPR seperti sekarang ya. Jadi dibentuk dulu Komite Nasional yang membantu tugas-tugas presiden ya. Jadi tugas-tugas presiden waktu pertama kali itu dibentuk oleh Komite Nasional. Itu hasil sidang PPKI ya. Nah, yang D ini membentuk 12 kementerian ya. Ini salah nih. Jadi 12 kementerian itu adalah hasil sidang PPKI yang kedua ya. Membentuk 12 kementerian ini sidang PPKI yang kedua dia hasilnya ya. Yaitu tanggal 19-nya ya. Yang kedua ya. Kalau yang pertama kan tanggal 18 Agustus 1945. Sidang yang kedua membentuk 12 kementerian. Jadi nomor 7 jawabannya kecuali D ya. Membentuk 12 kementerian. Oke. Berikutnya kita lihat nomor 8. Berikut ini yang merupakan unsur-unsur terbentuknya negara, kecuali lagi ya unsur-unsur terbentuknya negara itu ada wilayah ya, ada ekonomi, ada pemerintah, ada penduduk ya. Kira-kira unsur-unsur suatu negara itu ada apa saja? Yang pertama tentu saja harus ada wilayah ya, ada daerahnya, ada batas-batasnya, ada juga pemerintahan, ada yang mengaturnya yaitu pemerintah, dan juga ada yang tinggal di sana yaitu penduduknya ya. Jadi nomor 8 ini kurang tepat jawaban ekonomi ya, yang tepat itu A, C, D. Jadi karena nomor 8 itu mana yang bukan ya, alias kecuali, berarti jawaban nomor 8 adalah B ya, ekonomi. Oke, kita lanjut nomor 9. Contoh penerapan semangat kebangsaan dalam kehidupan sehari-hari. Semangat kebangsaan ya. Misalnya apa yang menjadikan kita punya semangat kebangsaan? Apa senang akan budaya luar? Ini jelas salah ya. Kita harus lebih mencintai ya budaya sendiri ya. Yang B, bangga menggunakan produk dalam negeri. Nah, ini lebih tepat ya. Bangga menggunakan produk dalam negeri ya. Jadi kita memakai produk-produk buatan bangsa sendiri ya. Jangan lebih mementingkan produk luar, tapi produk dalam negeri dulu diutamakan ya. Yang C dan D tentu saja salah ya, mementingkan urusan pribadi, menyepelekan orang lain ya. Jadi yang benar adalah B ya. Bangga menggunakan produk dalam negeri ya. Kita lanjut, terakhir nomor 10. Bentuk semangat dan komitmen para pendiri bangsa adalah komitmen apa? Semangat apa yang dimiliki oleh para pendiri bangsa? Ya, kita lihat di sini. A, memiliki semangat kesukuan. Tidak ya, kesukuan ya. Justru mereka memiliki semangat yang tidak kedaerahan lagi ya, tapi lebih ke semua. Mementingkan kepentingan kelompok juga tidak ya. Mereka sudah tidak mementingkan kepentingan kelompok. Mendahulukan hak daripada kewajiban. Mereka malah mendahulukan kewajiban dulu ya. Yang lebih tepatnya yang D adalah memiliki semangat persatuan. Jadi semangat dan komitmen para pendiri bangsa adalah memiliki semangat persatuan ya. Itu 10 soal ya. Oke adik-adik, demikian inilah 10 soal PPKN penilaian akhir tahunan ya. Mudah-mudahan membantu kalian ya. Jangan lupa bagi yang belum subscribe atau belum like videonya, silahkan like videonya agar nanti akan update video-video terbaru ya. Oke, terima kasih sudah menonton. Kakak ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses ujiannya.